Halo, balik lagi di Multi Only di mana kita bahas Gundam suka-suka. Dan kali ini kita akan review HG Lord Astray Omega Bootleg. Ketika pertama kali gue denger ada info HG Lord Astray Omega Bootleg bakalan dirilis, gue agak kaget. Kenapa? Karena dia itu P Bandai dan harganya mahal. Dan udah pasti desainnya tuh keren banget dan menggelitik kita buat coba beli. Tapi sebelum kalian beli, ada baiknya kalian cek dulu video reviewnya. Ini dia kemasan si HG Lord Astray Omega Bootleg. Box warna hitam dengan tulisan WM dan tulisan Cina atau Jepang, gua kurang tahu. Yang jelas kalau gua translate artinya itu Raja Bidat. By the way, Raja Bidat itu apaan ya? Dan di sini ada tulisan 61858 dan di sini ada tulisan Cina HG 1/144. Dan di bagian lainnya itu kosongan aja kayak gini. Kemudian dari paket pembeliannya kita dapat 4 kantong kayak gini dan 1 manual book kayak gini. Di dalam kantong kita dapat 1 stiker kayak gini dan 1 decals yang kecil. Dan kita dapat 10 runner termasuk PC-nya. Bahannya sih udah lumayan bagus, tapi cetakannya tuh kurang rapi terutama part-part kecilnya. Dan sialnya, gua nggak dapet part PC-nya, jadi yang gua dapet cuma 9 runner aja. Untungnya sih, gua suka simpen sisa PC, dan PC yang hilang ada semua. Tapi yang patut diapresiasi adalah warna merahnya udah ada 2 ton. Mantep ya. Proses perakitannya gua harus jujur, ini sih PR banget. Jadi snafitnya itu keras banget pada beberapa part, apalagi bagian bodinya. Stikernya juga ampas banget. Potongannya nggak rapi, nggak bisa nempel, dan copot terus, sekalian aja nggak usah dipakai. Dan bagian kepalanya itu problematik banget, karena partnya tuh nggak ada yang bisa nempel dengan benar. Merotol terus dan hancur terus. Sehingga semua partnya tuh gua lem semua. Gua tekenin ya, semua part kepalanya gua lem semua. Nah ini dia yang kalian dapat setelah dirakit. Enggak banyak emang. Pertama kita dapat body unitnya yang menurut gua keren banget ya. Harus gua akuin, desainnya cakep banget sih Astray Lord Omega ini. Setiap bagian badannya, bentuk dan detailnya tuh cakep banget. Kemudian ini bagian kepalanya, desainnya unik dengan tanduk Vivin yang luar biasa gede. Dan jujur, menurut gua kegedean sih, sehingga proporsinya kurang pas dengan bodinya. Kemudian ini bagian belakangnya. Harusnya ini kelihatan bentuk muka, cuma karena stikernya nggak nempel, jadinya nggak kelihatan bentuknya. Bagian pinggirnya tuh parah sih. Ini nggak rapi dan kelihatan banget gap nggak nempelnya. Kemudian join kepalanya juga oglek kayak gini. Tapi artikulasi kepalanya tuh udah oke banget. Jangkauannya tuh jauh banget sih. Dan udah luas banget. Ini dia bagian bodinya. Untuk bodi atas ciri khas Astray banget ya. Tapi perutnya agak berbeda, lebih panjang dan terlihat lebih ramping, sehingga berkesan lebih proporsional. Dan decals di dadanya juga cukup keren ya. Sayangnya simlen di bagian ketiak parah sih. Gue udah tekan-tekan tapi nggak berhasil. Dan kemudian artikulasi bodinya tuh oke banget. Gerakannya udah luas banget, apalagi pinggangnya ya. Cakep deh. Selanjutnya, ini shoulder padnya. Keren banget sih bentuknya. Apalagi detail di sampingnya yang udah pakai decals. Dan tangannya juga bagus banget. Detailnya untuk sekelas HG sih ini gokil banget ya. Dan bentuknya juga lebih humanoid. Decalsnya juga keren banget kayak gini. Sayangnya, rentangan tangannya cuma segini aja akibat kehalang sama shoulder pad sampingnya. Tapi, tekuk tangannya udah bagus banget karena udah double join kayak gini. Dan lengannya di sini karena joinnya pendek kadang suka copot. Waist depannya kayak gini. Ini harusnya ada stiker abu-abu, tapi karena sering copot jadinya gua lepas. Waist sampingnya simple banget kayak gini, tapi waist belakangnya tuh seksi banget. Dengan tambahan booster kayak gitu, gua sangat suka dengan desainnya. Nah ini dia kakinya yang punya desain terlalu cakep buat ukuran HG. Gokil sih. Astray biasa aja desainnya kalah jauh banget. Separasi warnanya juga bagus banget. Sama kayak di tangan, list merah di sini juga part bukan stiker. Bentuk armor kaki depan gua suka banget. Beda aja gitu dari yang lain. Kemudian bagian belakangnya juga detailnya keren gini ya. Di samping ada sejenis booster atau shieldnya kayak gini. Dan artikulasi kakinya bisa split kayak gini. Ke depannya jauh, tapi ke belakangnya agak mentok. Yang disayangkan adalah tekukan kakinya yang cuma segini maksimalnya. Dan kakinya juga nggak bisa terlalu ke bawah. Nah ini dia backpacknya, jadi tipenya tuh bukan buat booster ya, tapi buat simpen senjata. Dan bagian sini bisa dicopot pasang buat simpen pedangnya nanti.
Jadi build quality-nya menurut gua agak kurang bagus ya, terutama di bagian kepala itu gampang merotol partnya. Dan stikernya juga ampas banget. Dan gue juga nggak bisa bahas masalah joinnya kokoh atau enggak karena gua nggak dapet PC-nya. Tapi yang nggak pakai PC lumayan seret kecuali kepalanya. Dan artikulasinya seperti yang gua jelasin tadi ada beberapa bagian yang terbatas, kayak rentangan tangan dan tekukan kakinya. Tingginya si Lord Asare Omega ini sekitaran 13,5 sentian. Dan ini perbandingan dengan si HG Gundam Aerialnya. Dan selanjutnya kita bandingkan dengan si entry grade Gundam RX-78. Dan terakhir kita dengan si HG Gundam Strike. Selanjutnya kita dapat sepasang tangan mengepal, sebuah pedang yang gede banget kayak gini. Dan ini sih pose kayak gini doang udah keren banget ya. Dan pedangnya bisa disimpan di backpacknya juga. Gagang pedangnya ini bisa kita copot begini. Dan konektornya juga kita bisa copot. Dan pedangnya bisa jadi dua bilah seperti ini. Bagian sini bisa ditarik dan jadi gagang pedangnya. Atau mau dipasang lagi gagang gedenya juga bisa. Jadinya tuh kayak gini. Terus ini bisa dilipat kayak gini dan bentuknya kayak golok. Dan terakhir, kita dapat bilah pisau seperti ini yang panjang dan bisa dipasang di sini kayak gini. Nah, ini dia Lord Asare Omega bootleg dengan aksesorisnya. Gimana? Keren nggak? Jadi secara looks ini keren banget ya. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini menurut gua HG Lord Asare Omega bootleg ini cuman buat orang yang sering rakit bootleg aja dan punya toolkit yang lengkap, bukan buat orang yang baru coba-coba. Jadi kualitas bahannya ya biasa aja, cetakan part kecilnya kurang bagus, plus stikernya tuh ampas banget. Snafitnya juga keras di beberapa tempat, tapi simline dan nampaknya udah lumayan bersih. Desainnya udah pasti keren banget, apalagi untuk ukuran HG. Cuma ya proporsi tanduknya agak kegedean menurut gua. Detailnya juga ajib banget sih, apalagi ada tambahan decalsnya. Walaupun detail stikernya nggak bisa kepasang, tapi ini tetap keren. Proporsi warnanya cakep banget, apalagi ada perbedaan warnanya tuh pakai part bukan pakai stiker. Keren nggak sih? Aksesorisnya emang sedikit, tapi gimmicknya banyak banget, jadinya puas banget buat dimainin. Build quality-nya nggak terlalu bagus, khususnya kepala yang nggak bisa bener nempel kalau nggak dilem. Tapi untuk body dan yang lainnya cukup oke. Dan nilai plusnya adalah harganya yang cukup murah di bawah 150 ribuan, dibandingkan yang aslinya yang mahal banget. Dan itu aja sih review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Salam satu Gundam dan bye-bye.